Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihin nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi min ahli tuqa wal wafa wasyarafa. Para mahasiswa Fakultas Syariah YIN Palangkaraya khususnya, dan semua kalangan kaum muslimin dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada hari ini kita melanjutkan mata kuliah kita Qawaid al-Fiqhiyah. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas apa itu yang disebut dengan Qawaid al-Fiqhiyah. Qawaid al-Fiqhiyah itu adalah, sekilas kita uraikan kembali, bahwa ia adalah merupakan aturan-aturan, pedoman-pedoman, prinsip-prinsip umum yang meliputi bagian masing-masing. Dia meliputi bagiannya masing-masing. Itu yang disebut dengan kaidah. Lalu dikaitkan dengan fikih, berarti bagian-bagiannya itu adalah berkaitan dengan fikih. Artinya kaidah fikih adalah pedoman, prinsip-prinsip yang meliputi bagian-bagiannya berupa fikih, berupa hukum Islam. Singkatnya demikian. Nah, pada hari ini kita akan membahas terkait dengan proses pembentukan dan manfaat atau tujuan mempelajari Qawaid al-Fiqhiyah. Nah, terkait dengan perjalanan al-Fiqhiyah di dunia Islam, memang kalau kita lihat dari sejarahnya tidak jelas siapa yang menjadi pembentuk pertama kaidah fikih. Namun saudara-saudara, di kalangan ulama kaidah fikih ada yang dikenal dengan Abu Thahir al-Dibasi al-Hanafi dari mazhab Hanafi yang hidup di akhir abad ketiga dan awal abad keempat Hijriyah. Beliau telah mengumpulkan sebanyak 17 kaidah. Nah, kemudian dari mazhab Syafi'i ada yang namanya Abu Sa'id al-Harawi asy-Syafi'i, mengunjungi beliau ini, mengunjungi Abu Thahir ini dan mencatat kaidah-kaidah tersebut. Nah, kemudian 100 tahun kemudian itu ya, Abu Hasan al-Qarhi kemudian menambah kaidah yang disusun oleh Abu Thahir ad-Dibasi tadi, sehingga Abu Hasan al-Qarhi menyusun kaidah ini sehingga menjadi sebanyak 37 kaidah. Nah, sebenarnya pada masa ini adalah kitab-kitab tafsir, hadis, usul fikih sudah berkembang di dunia Islam. Nah, itulah yang berkaitan dengan perjalanan atau sekilas sejarah riwayat Qawaid al-Fiqhiyah. Tapi saudara-saudara sekalian, coba kita bayangkan, kalau sebenarnya secara eksistensinya atau secara hakikatnya bahwa kaidah fiqhiyah ini sebenarnya sudah ada sejak masa Rasulullah SAW. Betul bahwa Qawaid al-Fiqhiyah itu ditulis atau dibukukan pada abad keempat Hijriyah, itu memang betul, atau seperti yang kita gambarkan tadi. Tetapi sebenarnya secara hakiki Qawaid al-Fiqhiyah ini sudah ada sejak masa adanya Islam. Kenapa demikian? Karena tentunya Rasulullah SAW memutuskan, menetapkan satu persoalan hukum, pasti adanya pertimbangan-pertimbangan, pasti juga menggunakan kaidah-kaidah yang sebenarnya kemudian itulah jadi hadis Rasulullah SAW. Artinya adanya hadis Rasulullah, sabda Rasulullah, ucapan Rasulullah ini tentunya dalam pola pikir Rasulullah ada kaidah-kaidah yang menjadi bahan dasar pemikiran Rasulullah SAW. Oleh karena itu sebenarnya maka hakikatnya Qawaid al-Fiqhiyah itu sudah ada pada masa Rasulullah SAW. Nah, begitu. Jadi
walaupun secara ilmiahnya dia ditulis pada masa abad keempat Hijriah, dan dengan adanya tokoh-tokoh yang seperti yang kita gambarkan tadi, tetapi secara hakikatnya dia sudah ada pada masa Rasulullah. Siapa tokoh pertamanya? Kalau kita lihat seperti itu, tidak lain adalah tokohnya itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Oke, saudara sekalian, kita beralih kepada pembahasan yang lain, yaitu bagaimana proses pembentukan qawaid al-fiqhiyah. Proses pembentukan qawaid al-fiqhiyah. Sebagaimana kita gambarkan terdahulu, kita awali pembahasan proses pembentukan qawaid al-fiqhiyah itu, misalnya yang pertama, tentunya semua persoalan ini berdasarkan sumber hukum. Maka Al-Quran dan hadis adalah sebagai sumber hukum Islam. Tidak boleh kita lepas dari kedua sumber ini. Apapun ilmunya harus bersumber dari kedua sumber ini. Yang kita sebut atau yang kita kenal adalah Al-Quran dan hadis. Itu sebagai sumber hukum Islam. Nah, dari sumber hukum Islam ini maka muncullah kaidah, muncullah usul fikih. Sehingga usul fikih ini disebut dengan metodologi penetapan hukum Islam. Kalau Anda pernah mengambil mata kuliah usul fikih, maka makna dari usul fikih itu adalah metodologi penetapan hukum Islam. Nah, itu sudah kita gambarkan beberapa waktu yang lalu proses timbulnya usul fikih juga. Nah, dia berpikir secara deduktif. Sebagaimana kita bahas pada bahasan-bahasan kemarin, bedanya qawaid al-fiqhiyah dengan qawaid al-usuliyah, bahwa usuliyah itu berpikirnya deduktif. Itu sudah kita gambarkan. Nah, dari usul fikih muncul kasus ini dikaji melalui usul fikih, kasus-kasus hukum itu dikaji melalui usul fikih, maka lahirlah fikih. Maka fikih itu disebut sebagai produk. Nah, baru yang keempat, para ulama kemudian meneliti secara induktif, mengelompokkan tema per tema, mengelompokkan fikih-fikih, tema-tema, persoalan-persoalan yang serupa, sehingga dari tema-tema ini dikumpulkan sebagaimana yang kita bahas pada bahasan yang lalu, misalnya tentang niat sholat atau niat wudhu, niat sholat, niat zakat, niat puasa, niat haji, niat mandi, niat belajar, niat macam-macam, bahkan niat yang lain itu dikumpulkan dalam satu tema. Maka lalu lahirlah dari tema yang sama ini tadi, dari tema fikih yang sama ini, maka lahirlah dia menjadi kaidah fikih. Apa kaidah fikihnya? Sebagaimana yang pernah kita bahas juga, kaidah fikihnya adalah al-umuru bimaqasidiha. Setiap persoalan tergantung dengan maksud atau tujuannya. Nah, oke, bisa dipahami ya terkait dengan terbentuknya kaidah fikih. Nah, selanjutnya kaidah-kaidah fikih ini yang seperti al-umur bimaqasidiha melingkupi berbagai macam persoalan fikih, yaitu tentang niat tadi. Maka kaidah ini, kaidah al-umur bimaqasidiha ini dikritisi kembali, dipelajari, dianalisis oleh para ulama, para penstudi, para pengkaji, menganalisisnya, mengkritisnya melalui ayat Al-Quran dan hadis. Nah, terutama mengkritisi apakah kaidah ini sesuai, sejalan, atau tidak sesuai, atau tidak sejalan dengan sumber hukum Islam. Nah, selanjutnya, jika sesuai, baru kaidah fikih ini menjadi kaidah yang mapan, yang diterima oleh semua kalangan. Makanya ada dalam kaidah fikih itu nanti ada kaidah asasiyah, ada kaidah ghairu asasiyah. Nah, seperti itu. Ada kaidah-kaidah yang masih diperdebatkan, seperti itu yang akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Yang jelas, jika dia sudah dikaji lalu ditemukan kesesuaian, maka dia menjadi kaidah yang mapan. Nah, kaidah yang mapan ini digunakan untuk menanggapi, untuk mengkaji berbagai macam persoalan di masyarakat, baik persoalan perdata, persoalan pidana, persoalan politik, persoalan sosial, persoalan budaya,
atau bahkan persoalan birokrasi dan macam-macam. Artinya asalkan dia sesuai dengan apa yang dibahas dari kaidah fikih itu, maka dia dapat menggunakan untuk mengkaji berbagai macam persoalan. Sehingga dari kajian-kajian ini muncullah fikih yang istilahnya fikih baru lah, bahasanya seperti itu. Nah, kalau dulu misalnya kita mengkaji misalnya birokrasi misalnya tentang pelayanan di sebuah instansi, nah itu bisa dikaji melalui kaidah-kaidah fikih. Misalnya pelayanan itu harus maksimal, berarti kenapa pelayanan itu harus maksimal? Karena untuk kemaslahatan. Ini hal ini sesuai dengan kaidah fikih, tasarruful imam 'ala ra'iyah manutum bil maslahah. Segala tindak tanduk yang dilakukan oleh atau peraturan-peraturan atau kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah itu harus memberikan kemaslahatan kepada rakyatnya. Nah, ini jadi dari kaidah fikih bisa mengkaji sampai pada persoalan publik. Oke. Nah, selanjutnya kaidah fikih yang bisa kita gunakan untuk mengkaji berbagai macam persoalan itu secara praktis. Kaidah fikih ini digunakan untuk menjawab persoalan-persoalan baru di bidang fikih secara praktis ya. Artinya secara ada persoalan kita bisa langsung mengkaji, menganalisisnya melalui kaidah fikih. Walaupun tentunya akan harus dikaji kembali melalui kaidah-kaidah usul fikih. Bahkan di Turki Utsmani, yaitu yang disebut kita kenal ada Majalatul Ahkam Al-Adliyah, mereka menggunakan sebanyak 99 kaidah ketika mereka menyusun undang-undang akad muamalah yang akadnya ini, pasalnya ini berjumlah 1851 pasal. Nah, selanjutnya terbentuknya kaidah fikih tadi ya, kitab-kitab kaidah fikih setelah masa ini dari berbagai macam mazhab bermunculan. Nah, itulah tentang proses pembentukan kaidah fikih. Jadi tidak sembarangan sebenarnya. Ada proses pengkajian, ada bahkan setelah dia menjadi kaidah fikih lalu dikaji, dianalisis apakah sesuai, sejalan atau tidak dengan kedua sumber hukum itu. Nah, kalau dia sejalan maka baru bisa digunakan. Nah, ini jadi perjalanannya tidak sederhana. Oleh karena itu maka kaidah fikih ini juga adalah sebagai ilmu ilmiah. Dia berproses, dia punya sejarah, dia punya metode, dia punya dasar untuk menggali persoalan-persoalan hukum Islam. Nah, jadi dengan demikian kita perlu melakukan penegasan terhadap kedudukan kaidah ini, kaidah fikih maksudnya. Yang pertama, jika kaidah itu sesuai dengan hadis, maka hadis itulah yang menjadi kaidah. Itu menurut para ulama. Jika kaidah ini sesuai dengan hadis, misalnya, maka hadis itulah yang langsung menjadi kaidah. Misalnya di sini ya dalam hadis Rasulullah disebutkan al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankara. Menghadirkan bukti itu adalah diharuskan bagi penggugat, al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yamin 'ala man ankara, maka bersumpah itu harus dilakukan oleh yang tergugat. Nah, ini modelnya seperti sebuah prinsip, sebuah kaidah. Maka hadis ini langsung bisa dijadikan sebagai kaidah. Bisa dipahami ya, bisa ditangkap apa maksudnya. Yang kedua, jika kaidah yang dirujuk kepada pemahaman nas, ada sebuah nas, lalu kaidah kita ini merujuk kepada pemahaman terhadap nas itu, maka substansi pemahaman itulah yang menjadi kaidah. Nah, supaya lebih memudahkan, kita langsung ke contohnya saja. Misalnya hadis Rasulullah, la darara wala dirara. Jangan memudaratkan dan jangan pula dimudaratkan. Jangan pernah memudaratkan orang lain dan jangan juga sampai dimudaratkan oleh orang lain. Nah, substansi dari pemahaman terhadap hadis ini tadi berarti kemudaratan itu jangan sampai ada.
baik kemudaratan berbentuk memudaratkan orang lain ataupun kemudaratan yang dimudaratkan oleh orang lain. Maka berarti kemudaratan itu tidak boleh ada. Nah, lalu muncullah kaidah dari substansi pemahaman terhadap hadis ini, ad-dhararu yuzal. Kemudaratan itu harus dihilangkan. Nah, itu ya bisa dipahami. Yang kedua, misalnya hadis Rasulullah SAW berbunyi, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap kegiatan, setiap amal, setiap apapun yang dilakukan, bin niat, tergantung dengan niatnya. Niat apa saja? Macam-macam, yang sebagaimana kita bahas tadi. Maka dari substansi pemahaman terhadap hadis ini, bahwa niat itu sangat penting. Niat ini menduduki kedudukan yang sangat kuat dalam suatu persoalan. Maka muncullah kaidah al-umuru bimaqasidiha. Setiap persoalan itu tergantung dengan maksud atau tujuannya. Barangkali demikian terkait dengan penegasan tentang kedudukan kaidah fikih itu. Nah, sekarang kita berlanjut kepada pembahasan tentang kitab-kitab qawaid al-fiqhiyah. Kitab-kitab yang dikenal itu ya, misalnya dalam qawaid al-fiqhiyah, yang pertama misalnya ada dalam mazhab Hanafi. Di antara artinya sebenarnya banyak sekali kitab-kitabnya. Nah, hanya saja yang kita bahas di sini di antaranya ada kitab yang berjudul Al-Ashbah wan Nazair. Nah, sebenarnya di kalangan Syafi'i nanti akan kita lihat juga ada judul kitab Al-Ashbah wan Nazair. Tapi di kalangan Hanafi kitab ini ditulis oleh Ibnu Nuzaim, sekitar wafat beliau ini adalah pada tahun 970 Hijriah. Nah, di dalam kitab Al-Ashbah wan Nazair Ibnu Nuzaim ini ada terdapat 25 kaidah. Nah, kemudian juga ada dalam kitab Majalatul Ahkam Al-Adliyah yang dianut oleh atau disusun pada masa Turki Utsmani. Dalam Majalatul Ahkam ini ada sebanyak 99 kaidah. Nah, ini kitab-kitab di kalangan mazhab Hanafi, dan sebenarnya lebih banyak lagi kitab-kitab itu. Nah, yang kedua dari mazhab Maliki, di antara kitabnya itu adalah misalnya Al-Furuq, ditulis oleh Imam Al-Qurafi. Beliau wafat pada tahun 684 Hijriah dengan jumlah kaidah sebanyak 548 kaidah. Luar biasa. 548 kaidah. Luar biasa. Bagaimana menghafalnya itu sebanyak itu kaidah. Nah, kemudian ada juga kitab yang lain, Al-Iddah, Iddah Al-Masalik ilal Qawaid Imam Malik, ditulis oleh Al-Win Syarisi, yaitu pada tahun wafatnya beliau ini adalah pada tahun 914 Hijriah. Yang ada dalam kitab itu sebanyak 118 kaidah. Nah, itu beberapa kitab dari mazhab Maliki. Nah, dari mazhab Syafi'i, di antara kitab yang banyak sekali tentang qawaid al-fiqh ini, ada yang dikenal dengan Al-Qawaid Al-Ahkam ila Masalihil Anam. Ulama penulis kitab ini sangat terkenal sekali, Izzuddin bin Abdissalam. Itu banyak dikutip oleh orang-orang, para pengkaji dari kitab-kitab beliau ini. Kalau boleh kita lihat bahwasanya di sini ada kitab beliau. Ada kitab beliau yaitu ini namanya kitab Qawaid Al-Ahkam ila Masalihil Anam yang ditulis oleh Izzuddin bin Abdissalam. Nah, ini kitab beliau satu. Kemudian dari kitab ini beliau yang digelar dengan Sultan Ulama, dari kitab ini hukum di bahwasanya hukum wajib, hukum sunnah, hukum mubah masuk ke dalam kategori maslahah. Sementara haram, makruh itu masuk dalam kategori mafsadah. Jadi beliau banyak membahas tentang maslahah dan mafsadah. Nah, itu terkait dengan
apa namanya, kitab Al-Qawaid Ahkam ila Masalihil Anam. Kemudian ada kitab Al-Ashbah wan Nazair ditulis Imam As-Suyuti. Nah, ditulis Imam As-Suyuti. Kitab beliau adalah, bisa kita lihat ini kitabnya, yaitu Al-Ashbah wan Nazair fil Furu'. Beliau ini digelar, Imam As-Suyuti ini digelar sebagai Jalaluddin. Jalaluddin nama gelar beliau itu. Makanya kita kenal Jalaluddin As-Suyuti. Berisi 5 kaidah asasiyah dan memuat kaidah-kaidah yang lainnya yang sangat banyak, serta termasuk di dalamnya ada 20 kaidah yang diperselisihkan. Nah, itulah kitab-kitab mazhab Syafi'i yang kita kenal sampai hari ini, luar biasa. Kalau Izzuddin bin Abdissalam, ini kehidupan beliau adalah dari tahun 577 sampai 660 Hijriah. Lebih tua lagi daripada ulama-ulama kaidah fikih yang kita sebutkan dari mazhab Hanafi atau Maliki tadi. Kemudian yang jauh sekali masanya lagi, yaitu pada masa 911 Hijriah, yaitu wafatnya Jalaluddin Imam As-Suyuti. Nah, jadi rentang waktu yang sangat jauh, tetapi ulama-ulama tidak pernah putus bermunculan dari berbagai, dari setiap abad bermunculan dari mazhab-mazhab yang lain. Di mazhab Hambali, nah, dalam mazhab Hambali ini ada kaidah Al-Qawaid Al-Fiqhiyah ditulis Ibnu Qadhi Al-Jabbal, yaitu pada wafatnya beliau ini adalah pada tahun 771 Hijriah. Ada juga kitab At-Taqrir Al-Qawaid wa Tahrir Al-Fawaid, itu ditulis Ibnu Rajab, sebanyak 160 kaidah. Nah, itu dari kalangan mazhab Hambali. Sebenarnya banyak lagi, termasuk dalam mazhab Syafi'i pun juga banyak kitab-kitab dari Qawaid Al-Fiqhiyah. Nah, untuk zaman sekarang, saudara-saudara, untuk zaman sekarang ada namanya Al-Qawaid Al-Fiqhiyah, ditulis oleh Ali Ahmad An-Nadwi. Al-Qawaid Al-Fiqhiyah ditulis Ali Ahmad An-Nadwi. Kitab beliau adalah ini namanya kitab beliau Al-Qawaid Al-Fiqhiyah Ali Ahmad An-Nadwi. Alhamdulillah kita juga memiliki kitab ini. Kemudian ada kitab Syekh Ahmad Az-Zarqa yang syarah Al-Qawaid Al-Fiqhiyah. Kita punya kitab itu berupa PDF, dalam PDF juga punya. Dan yang ketiga ada Al-Wajiz fi Idah Al-Qawaid Al-Fiqhiyah Al-Kulliyah yang ditulis oleh Muhammad Siddiqi Al-Burnu. Nah, Muhammad Siddiqi Al-Burnu, kita juga memiliki ini mana kitab-kitab fikih. Oh, ini Al-Wajiz fi Idahi Qawaid Al-Fiqhiyah. Al-Wajiz fi Idahi Qawaid Al-Fiqhiyah Al-Kulliyah. Bahkan juga kitab yang lain yang tidak kita sebutkan di sini, ada kitab yang lain berbunyi Al-Qawaid Al-Kulliyah wad Dawabit Al-Fiqhiyah fi Syari'atil Islamiyah. Juga ada kitab kaidah-kaidah fikih. Luar biasa sekali pada zaman. Artinya sampai hari ini berbagai macam kitab fikih itu bermunculan. Karena itu kita manfaatkan keberadaan ini. Bahkan juga dalam bahasa Indonesia pun bermunculan kitab-kitab kaidah fikih yang bisa kita akses, yang kita bisa lihat di berbagai toko buku. Nah, itulah yang berkaitan dengan kitab-kitab atau referensi-referensi yang berkaitan dengan Qawaid Al-Fiqhiyah. Artinya, saya ingin menunjukkan bahwasanya, lagi-lagi saya menyatakan Qawaid Al-Fiqhiyah adalah sebagai ilmu ilmiah karena memiliki sejarah, memiliki referensi, memiliki dasar, dan sudah dikaji di berbagai macam zaman dan berabad-abad silam. Saudara sekalian, selanjutnya kita membahas tentang tujuan mempelajari Qawaid Al-Fiqhiyah. Yang pertama, dapat mengetahui prinsip-prinsip umum atau asas-asas umum, yaitu
Ya, yang jelas dengan mempelajari kaidah-kaidah fikih ini kita dapat mengetahui prinsip-prinsip umum atau asas-asas umum fikih. Kaidah ini berkaitan dengan materi fikih yang banyak sekali jumlahnya. Misalnya tentang ini berkaitan dengan apa sih misalnya? Oh, ini berkaitan dengan kesulitan. Kesulitan bagi orang berpuasa, kesulitan bagi orang yang melakukan perjalanan, kesulitan orang yang dalam melaksanakan ibadah, kesulitan dalam melakukan aktivitas. Ada berbagai macam kesulitan-kesulitan itu, maka bisa masuk dalam satu kaidah, yaitu al-masyaqqatu tajlibu taisir. Kesulitan itu membutuhkan kemudahan. Nah, ini maksudnya adalah dapat mengetahui prinsip-prinsip umum dari fikih itu. Yang kedua, mengetahui benang merah yang mewarnai fikih dan menjadi titik temu dari masalah-masalah fikih. Nah, berkaitan dengan misalnya kesulitan tadi, oh ternyata benang merah dari persoalan ini adalah tentang kesulitan. Ada juga misalnya tentang hajat, kebutuhan terhadap hidup yang layak, kebutuhan terhadap pentingnya pendidikan, memiliki kemampuan, kebutuhan terhadap keterampilan, kebutuhan terhadap misalnya macam-macam. Maka kebutuhan-kebutuhan ini masuk dalam satu kaidah, al-hajatu tanzilu manzilatud darurah. Hajat itu adalah menempati tempat yang sangat penting. Nah, jadi itulah titik temunya, berarti apa di sini? Oh, ini hajat orang banyak, itu maksudnya. Nah, yang ketiga, lebih mudah menetapkan hukum bagi masalah-masalah yang dihadapi. Tentunya dengan menguasai satu kaidah fikih. Nah, misalnya tadi tentang al-masyaqqatu tajlibu taisir, kesulitan itu membutuhkan kemudahan. Maka dengan menguasai satu kaidah fikih, insya Allah bisa menjawab beberapa macam persoalan-persoalan fikih yang sama, temanya sama, tentang kesulitan. Nah, tentang misalnya tentang kebutuhan, al-hajatu tanzilu manzilatud darurah, misalnya amatan kanat au khasatan, baik masalah itu umum ataupun khas. Yang jelas kalau dia merupakan kebutuhan, maka dia menjadi menempati hal yang penting. Nah, jadi berarti terkait dengan hajat. Nah, itu bisa menjawab persoalan. Yang keempat, akan lebih arif dalam menerapkan materi-materi dalam waktu dan tempat yang berbeda untuk keadaan dan adat yang berbeda. Kita sudah mengenal ada satu kaidah, al-adatu muhakkamatun. Adat istiadat itu dapat dijadikan sebagai pedoman menetapkan hukum. Ada kaidah yang lain, la yunqaru taghayyurul ahkam bi taghayyuril azminah wal amkinah wal ahwal wal awaid. Wan niyat lagi. Itu dalam kitab I'lam al-Muwaqqi'in, Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyatakan taghayyurul fatwa wa ikhtilafuha, berbedanya fatwa dan berubahnya fatwa dan berbedanya fatwa itu tadi bitaghairil azminah wal amkinah wal ahwal wal awaid wan niyat. Berubahnya atau berbedanya fatwa itu tergantung dengan perubahan zaman, bitaghairil azminah wal amkinah, tempat, wal ahwal, situasi dan kondisi, wal awaid, adat istiadat, wan niyat, bahkan dari segi niat pelakunya bisa berbeda. Nah, dengan menguasai satu kaidah fikih ini, menguasai kaidah-kaidah fikih, maksud saya, maka kita bisa lebih arif menetapkan hukum terkait dengan perbedaan-perbedaan antara umat atau masyarakat Islam lainnya. Jadi dengan menguasai kaidah fikih ini, kita tidak gampang menyalahkan orang lain, apalagi mengkafirkan atau membid'ahkan orang lain yang sama atau satu agama dengan kita. Nah, itu saudara-saudara sekalian, pentingnya kita memahami kaidah fikih. Jadi mari kita camkan manfaat mempelajari kaidah fikih ini untuk kepentingan kemaslahatan kita dan umat masyarakat Islam yang lainnya. Selanjutnya, manfaat mempelajari fikih yang lainnya adalah meskipun kaidah-kaidah fikih merupakan teori-teori yang diciptakan oleh ulama, artinya bukan hadis, bukan Al-Quran, dia adalah diciptakan oleh para ulama. Tapi pada dasarnya kaidah-kaidah ini yang sudah mapan khususnya adalah mengikuti atau sejalan atau tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Oleh karena itu, maka kita
sangat ilmiah menggunakan kaidah-kaidah ini, gitu. Itu yang manfaatnya. Yang selanjutnya adalah nomor 6, mempermudah dalam menguasai materi fikih. Nah, ini sudah kita jelaskan juga secara implisit tadi. Menguasai satu kaidah fikih, maka bisa menguasai beberapa bab menguasai beberapa bab fikih lainnya. Nomor 7, membantu menjaga dan menguasai persoalan-persoalan yang banyak diperdebatkan. Ini perdebatan. Tapi dengan menguasai kaidah fikih, kita bisa menyelesaikan perdebatan itu tadi. Yang nomor 8, mendidik orang yang berbakat fikih dalam melakukan analogi dan takhrij untuk memahami permasalahan-permasalahan baru. Nah, ini kan ilhaq itu kan model kayak melakukan analogi. Nah, sebagaimana yang saya katakan tadi, misalnya tentang pelayanan dalam birokrasi. Nah, ini kan sebenarnya tidak ada kaidah fikih yang secara langsung menyebutkan seperti itu. Tetapi bisa kita analogikan apa yang terjadi dalam kaidah fikih itu, kita analogikan dengan kaidah-kaidah fikih yang dahulu. Persoalan baru ini bisa kita kaitkan dengan persoalan dahulu. Maksud saya persoalan baru saat ini bisa kita kaitkan dengan kaidah-kaidah fikih yang walaupun sudah dirumuskan pada masa yang lalu. Nah, sehingga kita mampu melakukan takhrij, mengeluarkan hukum dari kaidah yang kita sebutkan tadi. Nah, misalnya tentang pelayanan birokrasi bisa dikaitkan dengan tasarruful imam ala ra'iyah manutum bil maslahah, misalnya seperti itu. Bahkan misalnya ada istilah kayak ikhlas prosedural. Ikhlasnya kita itu sesuai dengan prosedur, sesuai dengan SOP. Nah, artinya kita melakukan satu kegiatan, kita tetap melakukan ikhlas, tapi ikhlas kita ini sesuai juga dengan prosedur. Nah, ini sama aja dengan kaidah yang sebutannya bahwa masih sesuai dengan kaidah al-umuru bimaqasidiha. Nah, begitu maksudnya. Yang nomor 9 adalah mempermudah orang yang berbakat fikih dalam mengikuti memahami bagian-bagian hukum dengan mengeluarkannya dari tema yang berbeda serta meringkasnya dalam satu topik. Nah, ini sebenarnya sudah kita bahas bersama. Intinya adalah dengan menguasai kaidah fikih ini, kita bisa mengumpulkan tema-tema tertentu dalam satu topik secara ringkas, gitu. Itu. Nah, barangkali demikian saudara-saudara perkuliahan kita. Yang jelas bahwasanya kaidah fikih ini memiliki sejarah. Walaupun memang tidak dikenal siapa penemu awalnya, tetapi banyak tokoh-tokohnya. Banyak ulama-ulama dalam kaidah fikih ini. Bahkan kitabnya pun sudah bertumpuk-tumpuk. Di mana-mana ada, dari berbagai macam regenerasi sudah ada. Dan kaidah fikih ini terbentuk sebagaimana yang kita bahas tadi, berproses dari Al-Quran dan hadis, kemudian menjadi usul fikih, kemudian menjadi fikih, kemudian menjadi kaidah fikih. Nah, sampai seterusnya, sampai dia menjadi kaidah yang mapan dan digunakan untuk menjawab persoalan zaman. Dan selanjutnya, manfaat dari mempelajari usul fikih, mempelajari kaidah fikih ini sangat banyak sekali manfaatnya sebagaimana kita gambarkan tadi. Barangkali demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Marilah kita tutup bersama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.